Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sebagai seorang trader ataupun seseorang yang mengharapkan mendapatkan penghasilan terus-menerus ya dari forex ataupun mendapatkan hasil yang konsisten, maka kita harus selalu memikirkan cara-cara bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk terus memperbaiki cara trading kita ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang salah satu poin yang paling penting dari ataupun salah satu yang paling penting untuk kita miliki untuk mendapatkan hasil yang konsisten, yaitu disiplin ya. Oke, jadi disiplin itu sebenarnya diupayakan ya. Jadi kita bisa mengupayakan untuk bagaimana caranya agar disiplin ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bagikan salah satu cara ataupun upaya untuk bisa membuat kita disiplin ya. Karena seperti kita sampaikan tadi bahwa disiplin itu diupayakan ya. Ini adalah rahasia ya. Sebenarnya bukan rahasia, tapi ini adalah semacam upaya kita ya untuk mendisiplinkan diri kita, yaitu dengan membuat semacam checklist ya. Checklist kita akan coba bagikan gambarannya ya. Jadi di sini kita harus membuat semacam checklist agar kita disiplin. Artinya jika ketentuan-ketentuan yang akan kita buat di sini belum bisa di checklist, berarti belum bisa entry, kira-kira seperti itu ya. Checklist ini kelihatannya ataupun kedengarannya sangat sederhana dan mudah sekali kita menganggap remeh ini, tapi asal Anda ketahui, semua orang-orang yang profesional di bidangnya dalam melakukan sesuatu itu mempunyai checklist ya. Saya pernah menjadi supir pemadam kebakaran ya. Saya pernah ya dulu. Jadi itu sebelum kita memulai pekerjaan, ada beberapa yang akan kita checklist ya. Kondisi, misalnya kondisi tekanan air segala macam, pompa, terus sirene segala macam, itu harus diceklis dulu apakah sudah beres semua ya, baru kita jalan. Jadi sebenarnya itu tidak perlu kalau kita tidak menganggap, bisa sangat bisa kita anggap remeh hal-hal seperti itu, tidak perlu dikerjakan. Misalnya seorang pilot ya, pilot pesawat sebelum melakukan take off misalnya, itu ada daftar checklist yang harus diperiksa semua. Kemudian apabila ada kendala, apabila ada masalah, ada prosedur ya, ada prosedurnya yang harus di checklist ya. Kira-kira seperti itu. Jadi checklist itu kedengarannya sangat sederhana, tapi mewajibkan kita menjadi seorang yang disiplin ya. Oke, langsung saja kita buat. Misalnya ini terserah ya, bisa dibuat di buku ataupun di kertas atau di apa segala macam. Yang penting kita buat panduannya. Misalnya yang perlu kita buat, misalnya entry kita ya, yang jelas yang pertama, kolom pertama kita buat pairnya apa misalnya ya. Kemudian karena kita menggunakan analisa multi frame BBMA, katakanlah kita memakai H4, H1, M15 misalnya ya. Jadi di time frame H4 ini kita buat deskripsinya, misalnya harus reentry ya. Ini contoh saja, reentry apakah CSAK ataupun reentry momentum ataupun MHP, kan ada 3 untuk entry di BBMA ya. Kemudian di kolom H1-nya misalnya ini harus
di area top BB ya untuk sell, di area low BB untuk buy, misalnya extreme atau rejection MA50 segala macam, itu terserah Anda. Yang penting mana yang menurut Anda yang paling bagus untuk SOP entry Anda ya. Jadi dibuatkan dalam bentuk seperti ini. Kemudian satu time frame lagi misalnya di M15 kita butuhkan kondisinya misalnya harus setup lengkap misalnya ya, harus setup lengkap, atau mungkin Anda tidak perlu setup lengkap, hanya cukup ekstrim misalnya, dan dan selain lain-lainnya lah ya. Jadi ini tergantung pemikiran Anda mana yang paling bagus. Poinnya di sini adalah kita akan buatkan semacam checklist ya, seperti ini. Boleh juga ditambah lagi misalnya hasilnya nanti seperti apa, karena supaya kita bisa mereview ya. Oke, contohnya kita sudah melihat atau mengincar satu pair misalnya Euro USD. Kemudian kita lihat apakah dia, ini kita anggap satu contoh saja lah ya, satu contoh misalnya, karena ini lebih bagus satu aja, misalnya reentry CSAK ataupun reentry momentum ataupun MHP gitu. Jadi harus jelas dia lebih bagusnya seperti itu. Spesifik entry kita spesifik, apakah hanya entry di reentry CSAK, reentry momentum, apakah di MHP, atau mungkin harus lebih spesifik lagi, mungkin hanya zone zero loss misalnya gitu ya. Ini kita anggap contohnya reentry CSAK ya. Jadi kalau kita entry-nya khusus reentry CSAK, maka harus kita pastikan apakah H4 itu reentry CSAK atau tidak gitu ya. Reentry CSAK itu berarti sebelumnya ada CSAK, candle arah yang baru, yang sebelumnya juga ada ekstrim ya. Jadi kalau tidak ada CSAK-nya berarti tidak reentry, bukan reentry CSAK ya, walaupun dia di MA low misalnya, bukan reentry buy, misalnya di MA high bukan reentry sell. Reentry apa kan gitu, harus spesifik apakah reentry CSAK. Misalnya Anda menentukan untuk entry Anda hanya reentry CSAK time frame H4. Apabila Anda melihat H4 ini sudah betul CSAK misalnya ya, Anda bisa checklist di sini. Contohnya seperti ini ya. Kemudian pindah ke H1 ya. H1 misalnya ini tadi yang H4 contohnya reentry CSAK sell. Kemudian Anda harus pindah ke H1, memastikan kondisi di H1 harus sesuai dengan apa yang telah Anda rencanakan. Jadi misalnya di H1 harus sudah mencapai top BB misalnya seperti itu. Kalau dia belum mencapai top BB, berarti Anda belum bisa checklist. Kalau belum checklist artinya belum entry ya. Apabila dia sudah mencapai top BB misalnya, oke, checklist lagi, berarti sudah dua syarat terpenuhi. Kemudian M15-nya juga harus sudah setup lengkap misalnya ya. Jadi ini harus berurutan ya, tidak bisa langsung. Disinilah kenapa penting kita menggunakan checklist ini. Kadang-kadang kita lihat M15 sudah setup lengkap ya, padahal H1-nya belum mencapai top BB misalnya gitu ya. Jadi harus H1-nya dulu terpenuhi syaratnya baru pindah ke M15. Jadi itulah guna checklist ini. Kemudian begitu yang Anda tetapkan misalnya 3 parameter ini H4, H1, M15 sudah bisa Anda checklist, artinya sudah sesuai dengan kondisi di chart, maka entry ya. Kira-kira seperti itu. Jadi apabila belum bisa di checklist berarti belum bisa entry. Jangan dipaksakan, artinya kalau Anda entry tanpa ini belum bisa Anda checklist karena belum sesuai dengan kondisi di chart, berarti apabila gagal itu kesalahan Anda sendiri ya. Bagaimana jika sudah checklistnya terpenuhi semua dan entry dan ternyata gagal? Itu tidak masalah, itu hanya probabilitas ya. Yang penting di sini tujuannya adalah bagaimana kita supaya disiplin ya. Kemudian misalnya Anda melihat di entry kedua, contohnya GBP USD misalnya ya. Ada reentry, sudah bisa di checklist. Kemudian H1 juga sudah bisa di checklist. Kemudian M15, nah Anda harus tunggu sesuai kondisi ini. Apabila kondisi ini tidak terjadi, tidak terbentuk misalnya
setup lengkap di M15, berarti Anda tidak entry karena checklistnya belum terpenuhi. Oke, kira-kira seperti itu. Ini hanya gambaran-gambaran saja. Anda bisa mendesain bagaimana cara Anda supaya lebih enak dalam trading dan melakukan checklist ini. Karena hal kecil ini saya yakin akan membuat perubahan yang signifikan dalam trading Anda ya. Ini sudah lama saya ada dalam pikiran saya tapi belum dituangkan ataupun belum dikerjakan, hanya dalam pikiran, sehingga harus segera direalisasikan dalam bentuk cara kerja dalam trading seperti ini ya. Karena menurut saya sehingga saat ini inilah cara teknis ya, cara teknis satu-satunya untuk bisa kita dipaksa untuk disiplin ya. Ini bisa saja kita langgar karena kita yang membuat, tidak ada hukuman di sini apabila Anda melanggar. Tapi jika kita ingin berhasil, mau sampai kapan lagi kita harus bisa merubah diri kita untuk disiplin ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Anda bisa kembangkan sendiri, bisa dibuat di kertas ya, yang bisa dibawa kemana-mana misalnya, atau di notebook, atau terserah di mana saja ya. Jadi berarti kita harus harus punya buku atau punya catatan dalam trading ya, kira-kira seperti itu. Tidak masalah karena kita adalah seorang profesional, maka kita harus memperlakukan usaha ini secara profesional. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.